Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani hingga kami dapat mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul sel endokrin. Tak lupa pula selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alam Sarizal, akan membahas materi mengenai sel endokrin. Bisa dibagi share screen-nya? Selanjutnya aja. Lanjut ke slide selanjutnya aja. Pengantar. Endokrin adalah lawan dari eksokrin. Endokrin sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu endo sama dengan inside, kinain sama dengan to spread, to secrete atau secret, menuju sirkulasi darah, sel-sel target menuju aksi atau hormon neurohormon. Sedangkan eksokrin berasal juga dari bahasa Yunani yaitu exo sama dengan outside, kinain to sama dengan to spread, to secret, secret menuju saluran khusus atau menuju aksi atau keringat, saliva, enzim-enzim pencernaan. Next. Untuk mengatur koordinasi sel-sel agar dalam keadaan homeostatis dibutuhkan suatu sistem regulasi tubuh. Sistem regulasi tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf, yaitu mengatur interaksi tubuh dengan lingkungan. Inisiasi cepat, durasinya cepat, sekresi atau neurotransmitter, komunikasi antar neuron berupa sinapsis. Yang kedua, sistem endokrin, yaitu mengatur interaksi antar sel atau organ, inisiasi lambat, durasinya lambat, sekresi atau hormon, transport via sirkulasi darah berupa reseptor. Next. Pengertian endokrin terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sistem endokrin
merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless. Yang kedua, komunikasi sistem endokrin melalui media, yaitu hormon. Yang ketiga, hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Next. Fungsi endokrin terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tanpa saluran khusus yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. Kedua, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4, merangsang pertumbuhan jaringan. 5, pengaturan metabolisme, proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. 7, memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostatis. Next. Sel sekretory. Organ endokrin tersusun dari sel-sel sekretory yang dapat dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, sel endokrin sejati. Yang kedua, neurosekretori. Next. Sel endokrin sejati. Dikenal juga dengan nama sel endokrin klasik. Kelompokan sel ini mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon dan bentuknya khas namun tidak seperti sel saraf. Sel ini dapat berupa sel tunggal ataupun multiseluler. Sel kelenjar ini mensekresikan hormon secara langsung ke dalam peredaran darah. Next. Sedangkan sel neurosekretori merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf namun mampu menghasilkan hormon. Sel-sel neurosekretori yang menghasilkan hormon dapat disebut sebagai neuroendokrin. Beberapa contoh sel-sel ini terdapat di hipotalamus. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu leukemia. Pada leukemia dipersilahkan. Selanjutnya adalah hormon. Berikut adalah gambar-gambarnya. Next. Pengertian hormon. Hormon berasal dari kata harmoin yang artinya memacu atau merangsang hormon dibutuhkan dalam jumlah standar. Tidak kurang dan tidak lebih. Jika kurang atau lebih, maka akan terjadi kelainan dan dapat mengganggu proses metabolisme tubuh. Next. Nah, ciri-ciri hormon sebagai berikut. Yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin. Yang kedua, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. Yang ketiga, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang keempat, memiliki pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target berlainan. Nah, fungsi dari hormon sendiri yaitu yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja hormon. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan sintesis hormon dan sekresi hormon dan kelenjarnya. Yang kedua, sistem transportasi hormon di dalam plasma. Yang ketiga, reseptor hormon khusus yang terdapat pada organ sasaran yang berbeda dengan letak reseptornya. Yang keempat, kecepatan degradasi hormon. Yang kelima, kecepatan perubahan hormon dari bentuk inaktif menjadi bentuk yang aktif. Selanjutnya, kategori hormon akan dijelaskan oleh rekan saya.
Dahmana Intan, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kategori hormon. Nah, untuk kategori hormon sendiri, berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu hormon steroid. Nah, hormon steroid sendiri disusun oleh kolesterol, diproduksi oleh gonad dan korteks adrenal. Contoh dari hormon steroid ada testosteron, progesteron, estrogen, kortisol, dan aldosteron. Kemudian untuk hormon non-steroid disusun oleh asam-asam amino, kemudian dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Sebagian besar hormon ini termasuk ke dalam kelompok ini, misalnya hormon protein atau prolaktin. Kemudian ada hormon peptid atau ADH. Kemudian ada hormon katekolamin atau epinefrin dan non-epinefrin. Nah, berdasarkan kelarutannya, juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hormon yang larut dalam air atau hidrofilik. Yang termasuk hormon yang larut dalam air ini akan bekerja melalui messenger kedua. Seperti misalnya pada polipeptida. Yang termasuk dalam polipeptida sendiri ada insulin, glukagon, hormon arenokortikotropik, dan gastrin. Kemudian dan katekolin juga. Yang termasuk dalam katekolamin ada dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Yang kedua yaitu hormon yang larut dalam lemak atau lipofilik. Hormon ini mampu menembus membran sel dengan bebas. Misalnya pada golongan steroid atau estrogen, progesteron, testosteron, aldosteron, dan tironin tiroksin. Nah, untuk pengaruh kelarutan sendiri, perbedaan kelarutan pada suatu hormon akan mempengaruhi mekanisme kerja hormon. Karena sifat dari kelarutan ini menentukan, pertama, pemrosesan di dalam sel endokrin, kedua, distribusi hormon dalam darah, yang ketiga, proses timbulnya efek fisiologis pada target. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel. Nah, bisa dilihat ya. Keterangannya, pemrosesan di dalam sel endokrin untuk hidrofiliknya bisa disimpan di sitoplasma karena dalam air. Untuk lipofiliknya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian, hormon berdasarkan sifat kerjanya dalam menstimulasi organ target. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hormon tropik. Hormon tropik sendiri yaitu hormon yang bekerja mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mensekresi hormon. Contohnya yaitu hormon TSH dan ACTH. Yang kedua ada hormon non-tropik, yaitu hormon yang bekerja di jaringan target non-endokrin. Contohnya paratormon dan aldosteron. Nah, kemudian ada sifat-sifat hormon yang akan dijelaskan oleh teman saya, Elo. Kepada Elo, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan slide-slide terdahulu, yaitu ada sifat-sifat hormon. Sifat-sifat hormon ini yang pertama ada satu, bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Yang kedua, dihasilkan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, bekerja lambat. Kemudian pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaruh pada saraf. Yang keempat, sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Dan yang kelima, hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Next. Kemudian di sini ada mekanisme kerja hormon. Untuk itu terlebih dahulu kita harus mengenal
sebagai pengantar tentang endokrin, di mana tadi endokrin sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide-slide pertama. Nah, di sini untuk dapat merujuk pada pengertian dari endokrin kemudian mengerucut pada hormon, kita ketahui bahwa ini gambar pertama ada autokrin, di mana autokrin ini menghasilkan suatu senyawa. Pada bulat-bulat hijau ini merupakan suatu senyawa zat kimia yang dihasilkan oleh sel, ini ya. Nah, kemudian dari sel ini itu akan bekerja pada sel tersebut. Jadi cakupannya pada satu sel ini toh. Kemudian yang kedua ada gambar parakrin. Nah, di parakrin ini suatu senyawa gambar hijau-hijau kecil-kecil ini dihasilkan oleh sel. Nah, sel ini akan menghasilkan senyawa berupa bulatan kecil ini yang nantinya akan dihantarkan oleh sel yang berada di sekelilingnya. Nah, ini sekeliling samping dari sel tersebut, seperti itu. Tapi tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian untuk endokrin. Nah, endokrin ini suatu senyawa yang dihasilkan oleh sel, di mana nantinya akan dihantarkan ke sel di lingkungannya atau di sekitarnya menggunakan mediator berupa pembuluh darah. Oke, next. Oke, lah. Kemudian ini terdapat suatu gambar bahwa ada aksi hormon mengikat reseptor ya, di mana ada suatu sel, di mana sel ini menghasilkan hormon. Ini ya, bulatan kecil berwarna biru ini merupakan hormon, nantinya akan dikeluarkan, kemudian dihantarkan terhadap sel lain, seperti ini. Lalu bagaimana sel tersebut dapat mengenali dari sel target? Nah, caranya itu apabila suatu sel yang akan dihantarkan itu memiliki reseptor. Kata kunci di sini adalah reseptor. Nah, reseptor ini itu pada bagian seperti segitiga ini ya, seperti segitiga yang nantinya atasnya ini akan diikatkan dengan hormon yang bagian bulat-bulat biru ini. Nah, ketika antara reseptor dengan suatu hormon berikatan, nanti akan terbentuk suatu reaksi-reaksi senyawa yang nantinya akan berefek pada fisiologi maupun biologi pada tubuh kita. Nah, berbicara tentang reseptor, kita akan mengenal dua reseptor. Reseptor yang mengikat hormon di luar sel atau ekstrasel, kemudian ada reseptor yang mengikat hormon di dalam sel atau intrasel. Lalu apa bedanya? Untuk yang reseptor yang mengikat hormon di luar sel itu contohnya seperti ACTH, TSH, ADH, FSH, dan LH. Kemudian yang bagian dalam itu ada steroid, cakupan dari steroid. Lanjut, next. Oke, kemudian ini ada mekanisme di ekstrasel ya. Tadi ekstrasel itu terletaknya di membran sel, pada lapisan luar ya, di membran sel, di mana di sini biasanya hormon yang akan melewatinya itu terbuat dari protein, karena protein itu kan bersifat polar ya, di mana larut dalam air. Kemudian itu tidak akan bisa masuk ke dalam membran sel, karena di dalam membran sel ini pada bulatan kecil yang seperti batu bata ini, nah ini kan bersifat hidrofobik ya kan. Kemudian pada kaki-kakinya ini itu kan mengandung lemak ya, terbuat dari lemak. Jadi protein itu tidak bisa masuk ke dalam karena protein itu polar. Kemudian lemak ini kan tidak dapat larut ya, tidak dapat bergabung dengan air lah. Caranya bagaimana? Caranya itu membutuhkan yang namanya second messenger yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Intan ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mekanismenya? Mekanismenya adalah ketika suatu hormon, nah ini ada segitiga kecil ini, kalau belum dapat mengikat di reseptor ini, maka pada protein G, ini ya, yang ke bulatan besar yang kedua pada bagian kanan, ini namanya protein G, itu belum aktif. Tapi pada saat pada saat hormon ini berikatan dengan reseptor, nanti akan mengaktifkan yang namanya protein G ini pada bagian kanan bulatan besar ini. Ketika protein G ini sudah aktif, sehingga dia mampu untuk mengeluarkan yang namanya GTP. Nah, kemudian dari GTP ini akan
mengaktifasi yang namanya adenylyl siklase. Nah, adenylyl siklase ini dengan bantuan ATP maka akan terbentuk CAMP. Lah, CAMP inilah yang menjadi suatu second messenger ya, penghantar dari sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh hormon tadi. Nah, ini. Oke, next. Kemudian ini yang mekanisme intrasel. Mekanisme intrasel ini biasanya terjadi pada hormon yang berupa steroid. Kenapa steroid? Steroid ini kan misalkan saja kolesterol, ya, itu kan terbuat dari lipid ataupun lemak ya. Jadi dia mampu untuk menembus membran sel. Ketika hormon steroid ini mampu menembus membran sel, nanti akan langsung berikatan dengan reseptor yang ada di sitoplasma ini. Kalau sudah berikatan antara reseptor dan juga hormon tadi, lah nanti akan menembus yang namanya nukleus. Nah, di dalam nukleus ini kedua ikatan antara reseptor dengan hormon tadi akan mempengaruhi yang namanya transkripsi. Sudah disinggung ya pada pertemuan terdahulu, di mana transkripsi ini pembentukan DNA, pembentukan mRNA oleh DNA. Nah, nanti akan keluar menuju atau menembus nukleus menuju ke sitoplasma. Nah, dari sitoplasma inilah akan terbentuk suatu protein baru. Oke, next. Nah, ini kemudian contoh mekanisme hormon epinefrin dengan messenger second CAMP. Sebenarnya messenger second ini ada banyak. Tidak cuma CAMP, tapi ada CA12, ada GTP juga, maksudnya GCMP atau apa, saya lupa. Itu tidak hanya CAMP saja. Nah, bagaimana mekanismenya? Contohnya, tadi sudah saya sedikit menyinggungnya, bahwasanya hormon di sini dicontohkan bahwasanya adalah hormon epinefrin akan mengikat, berikatan dengan reseptor, kemudian akan teraktivasinya G-protein G. Nah, dari protein G ini melepaskan GTP akan mengaktifasi adenyl siklase sehingga terbentuklah CAMP. Nah, bagaimana sih terbentuknya dari CAMP atau second messenger ini? Terbentuknya CAMP atau second messenger ini akibat adanya bantuan dari ATP serta kofaktor Mg2+ serta enzim adenyl siklase ya, enzim dari ini turunan ini. Nah, kemudian jadilah CAMP. Nah, CAMP ini akan berikatan dengan protein kinase A, di mana ketika berikatan dengan protein kinase A ini menimbulkan suatu efek fisiologi. Sebelumnya itu ada yang namanya modifikasi fosforilasi. Nah, dari modifikasi fosforilisasi itulah nanti terbentuk suatu efek fisiologi maupun biologi lah. Contohnya ini pada inhibitor of glikogen sintesis. Jadi di sini ada sintetis glikogen, kemudian ada pemecahan glikogen. Nah, sebelumnya kan pada pertemuan-pertemuan dulu pada sebelum semesteran itu kita sudah membahas tentang glikogen serta sintetisnya lah. Nanti ini akan keterhubungannya dengan glikolisis. Oke. Next. Nah, kemudian ada interaksi hormon yang akan dijelaskan oleh teman saya Musringatun Ngaliyah. Kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya interaksi hormon. Hormon dapat bekerja bersama-sama, itu lebih dari satu macam hormon untuk mempengaruhi satu jaringan target. Nah, dengan demikian, respon jaringan target tergantung tidak hanya pada efek hormon secara individu, tetapi juga interaksi hormon tersebut di jaringan target. Nah, ada 3 macam interaksi hormon yang telah diketahui, yaitu yang pertama ada sinergisme, yang kedua ada permisif, dan yang ketiga ada antagonisme. Next. Yang pertama ada sinergisme. Nah, dalam interaksi sinergisme, saat dua hormon saling berinteraksi di jaringan target, kombinasi efek kedua hormon tersebut lebih besar. Jadi saling bekerja sama sehingga menjadi lebih besar efeknya. Kemudian dengan kata lain, efek kedua hormon itu lebih besar daripada hanya efek yang dihasilkan dari satu jenis hormon. Sebagai contoh, epinefrina, kortisol, dan glukagon merupakan 3 komponen hormon. Tugasnya masing-masing menaikkan kadar gula darah.
Kenaikan gula darah karena pengaruh satu hormon lebih rendah jika dibandingkan dengan kombinasi ketiga komponen tersebut. Jadi ketika epinefrin itu bekerja sendiri, maka efeknya itu akan lebih bagus jika ketika epinefrin, kortisol sama glukagon itu saling bekerja sama, sehingga efeknya itu akan lebih besar seperti itu. Next, reseptor hormon dan aktivitasnya. Menurunnya regulasi atau down regulation reseptor ini dapat terjadi sebagai akibat satu, inaktivasi beberapa molekul reseptor, yang kedua inaktivasi beberapa molekul protein sinyal intraseluler, dan yang ketiga adanya pengasingan sementara reseptor dari dalam sel, jauh dari sisi aksi hormon yang berinteraksi dengan reseptor membran sel. Yang keempat, destruksi reseptor oleh lisosom, atau yang kelima itu penurunan reproduksi reseptor. Next. Nah, ini yang kedua ada antagonisme. Tadi kan yang pertama ada sinergisme, yang kedua antagonisme. Efek antagonisme terjadi apabila satu hormon bertindak berlawanan dengan efek hormon lain. Sebagai contoh, hormon insulin akan menurunkan kadar gula dalam darah dan memfasilitasi pembentukan lipid. Sementara glukagon meningkatkan kadar gula dalam darah dan memicu degradasi lipid, hingga dapat dikatakan bahwa kedua hormon ini, yaitu insulin sama glukagon, mempunyai interaksi yang antagonis, berlawanan. Yang satu menurunkan, yaitu insulin menurunkan, sementara glukagon itu menaikkan. Next. Yang ketiga, ada permisif. Interaksi permisif saat satu hormon meningkatkan responsivitas jaringan target terhadap hormon kedua. Dengan kata lain, hormon yang pertama akan meningkatkan aktivitas hormon kedua. Sebagai contoh, pematangan sistem reproduksi memerlukan hormon reproduksi dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad, serta keberadaan hormon dari kelenjar tiroid. Meskipun hormon tiroid tidak berpengaruh langsung ke sistem reproduksi, namun ketiadaan hormon tiroid menghambat perkembangan sistem, sehingga hormon dari kelenjar tiroid mempunyai efek permisif pada sistem reproduksi yang memfasilitasi kematangan seksual. Terima kasih dari saya, monggo dilanjut sama Mas Alan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan dalam presentasi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada kata salah hilap dari saya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.